Halo semuanya, aku di sini dan teman-teman akan memberikan edukasi tentang ambeien. Nah, pertama-tama, yuk mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Alia Agustin dan ada juga teman-teman saya yaitu Irma Nurmala dan Safana Azahra. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih itu yang dimaksud dengan ambeien? Ambeien atau wasir atau bisa juga disebut dengan hemoroid adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah pada dubur atau rektum. Nah, itu tuh terjadi di area bagian akhir dari usus besar. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja, meskipun lebih sering terjadi itu pada usia 50 tahun ke atas. Ambeien terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada internal dan kedua itu eksternal. Untuk wasir yang internal itu berada di dalam anus atau rektum, sedangkan untuk yang wasir eksternal itu berada di luar anus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang anatomi terkait hemoroid. Yang pertama itu terjadi pada plexus hemoroidalis. Nah, itu tuh ada pertama di internal, yaitu plexus hemoroidalis superior, sedangkan di eksternal itu ada plexus hemoroidalis inferior. Nah, semua orang memiliki bantalan vaskular ini, namun menjadi masalah saat membengkak dan meradang. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya itu ada etiologi dan faktor resiko. Di penyebab utama itu ada konstipasi kronis atau kebiasaan mengejan saat BAB. Dan untuk faktor resikonya itu yang pertama ada makanan yang kurang dari serat, lalu yang kedua itu ada kehamilan, dan yang ketiga itu kelebihan berat badan atau obesitas, dan yang keempat itu usia lanjut, dan yang terakhir itu ada kurang aktivitas fisik. Itulah akhir dari pemaparan hari ini saya dan juga teman-teman mengenai ambeien. Saya harap materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran kita semua untuk mencegah penyakit ini dan menjaga pola hidup yang sehat. Lalu selanjutnya ada patofisiologi dari hemoroid atau ambeien. Hemoroid atau ambeien terjadi akibat pelebaran dan peradangan pada plexus vena hemoroidalis di rektum atau anus. Faktor utama penyebabnya adalah peningkatan tekanan intraabdomen seperti karena mengejan saat BAB, kehamilan, atau konstipasi kronis yang menyebabkan kerusakan bantalan vaskular anus sehingga pembuluh darah melebar, menonjol, dan meradang. Ini dapat menyebabkan perdarahan, nyeri, dan prolaps atau benjolan keluar dari anus. Lalu selanjutnya, hemoroid atau ambeien diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan derajat keparahannya. Berdasarkan lokasinya, hemoroid dibagi menjadi dua, yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal. Hemoroid internal terjadi di dalam rektum, tepatnya di atas garis pektinat, dan biasanya tidak menimbulkan nyeri, tetapi bisa menyebabkan perdarahan atau prolaps seperti benjolan keluar dari anus. Sementara itu, hemoroid eksternal terjadi di bawah garis pektinat dekat anus dan sering menimbulkan nyeri, terutama jika terjadi trombosis atau pembekuan darah. Hemoroid internal juga diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 4 derajat. Derajat pertama ditandai dengan pembesaran pembuluh darah tanpa prolaps dan hanya perdarahan saat buang air besar. Derajat kedua terjadi saat hemoroid menonjol saat mengejan tetapi dapat kembali sendiri. Derajat ketiga menonjol saat mengejan dan hanya bisa masuk kembali dengan bantuan tangan. Sedangkan derajat keempat adalah kondisi paling parah di mana benjolan selalu menonjol dan tidak bisa dimasukkan kembali dan sering disertai nyeri dan komplikasi. Lalu di sini ada gejala klinis dari hemoroid atau ambeien. Yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adanya perdarahan saat BAB, yang kedua adanya gatal di anus, ketiga adanya nyeri terutama saat duduk, yang keempat adanya benjolan di anus, yang kelima adanya rasa tidak tuntas saat BAB, dan yang terakhir yaitu lendir keluar saat BAB.
Lalu selanjutnya diagnosis untuk penyakit hemoroid atau ambeien ini yaitu yang pertama dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti inspeksi dan mencolok dubur. Yang kedua dilakukannya anoskopi atau rektoskopi untuk hemoroid internal. Dan yang ketiga dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengevaluasi pendarahan lain jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada tata laksana. Tata laksana itu dibagi menjadi 3, yaitu konservatif, intervensi, dan juga bedah. Nah, untuk konservatif ini meliputi modifikasi gaya hidup, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan tinggi serat dan meminum air putih yang cukup dan juga olahraga. Untuk obat-obatannya, di sini itu ada pelunas feses atau pelunak feses, terus ada suppositoria, lalu ada salep atau topikal yang mengandung anestesi lokal, steroid, dan juga vasokonstriktor. Nah, untuk yang terakhir ada metode sheet bath. Ini dilakukan dengan cara berendam di air hangat selama 15-20 menit sebanyak 2-3 kali sehari. Nah, untuk yang kedua ada intervensi. Untuk intervensi itu ada ligation atau pengikutan dengan karet, lalu ada skleroterapi, dan yang terakhir ada koagulasi inframerah. Nah, yang terakhir ini ada bedah. Bedah itu ada hemoroidektomi untuk grade 3 dan 4, dan yang terakhir ada stapler hemoroidopexy. Nah, untuk pencegahannya itu yaitu dengan cara mengonsumsi makanan kaya serat seperti gandum, sayur, dan juga buah-buahan. Lalu minum air putih atau air mineral minimal 2 liter per hari, dan juga hindari mengenjan saat BAB, dan jangan duduk di toilet terlalu lama. Lalu olahraga yang teratur dan juga jangan menahan BAB. Kesimpulannya, ambeien merupakan kondisi umum di mana bisa ditangani sejak dini. Manajemen perubahannya yaitu dengan cara merubah gaya hidup dan juga obat-obatan. Pada kasus berat, terapi prosedural sangat diperlukan dan mungkin dilakukan. Itulah akhir dari pemaparan hari ini saya dan juga teman-teman mengenai ambeien. Saya harap materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran kita semua untuk mencegah penyakit ini dan menjaga pola hidup yang sehat. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.